Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Ramadan, NIM 12256202026 dari Prodi Teknik Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja program kalkulator sederhana dalam ujian akhir semester dasar-dasar pemrograman. Baik. Baik, langsung saja saya menjelaskan. Kalau kalkulator adalah alat alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Kalkulator sederhana ini memiliki beberapa fungsi. Penjumlahan yaitu pengurangan, perkalian, dan pembagian. User akan menginput sebuah pilihan pada pada menu untuk kalkulasi dan menginput dua buah angka. Selain itu, kalkulator digunakan sebagai alat penghitung oleh mahasiswa dan mahasiswi di sekolah di bangku kuliah untuk pelajaran matematika. Akan tetapi, penggunaan kalkulator ini biasanya diperuntukkan untuk perhitungan rumus-rumus tertentu seperti trigonometri. Sedangkan untuk kebutuhan di kantor-kantor, perusahaan tertentu kalkulator biasanya digunakan oleh divisi ruangan dalam menghitung laporan keuangan dan hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Manfaat kalkulator. Manfaat kalkulator sebagai alat belajar alat belajar mata pelajaran yang berkaitan dengan hitung-hitung, yaitu matematika, akuntansi, fisika, dan kimia. Biasanya membutuhkan peran kalkulator di mana ada beberapa materi yang membahas rumus tertentu dan hanya bisa dihitung secara cepat dengan bantuan kalkulator. Materi ini meliputi statistik, aljabar, logaritma, trigonometri, kalkulus, dan masih banyak lainnya. Dengan menggunakan kalkulator, para mahasiswa dan mahasiswi akan terbantu untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat. Manfaat kalkulator dalam perencanaan keuangan sangat berfungsi atau sangat bermanfaat untuk kehidupan seseorang atau perusahaan. Tentu memiliki peran penting sebagai pengatur pengelola yang dimiliki. Hal ini dapat menghindari orang tersebut dari masalah boros untuk manajemen keuangan. Perencanaan keuangan ini berarti investasi dan tabungan, baik investasi jangka panjang atau jangka pendek. Investasi ini meliputi saham, reksadana, emas, dan lain sebagainya. Ada juga kekurangan dari kalkulator, tidak bisa menguasai pelajaran yang berkaitan dengan materi perhitungan. Penggunaan kalkulator secara intens juga menyebabkan mahasiswa-mahasiswi tidak dapat menyelesaikan sebuah materi berupa soal-soal. Hal ini dapat mempengaruhi hasil ujian. Pada saat ujian biasanya tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator saat pelajaran hitung-hitung. Maka nantinya mahasiswa atau mahasiswi tidak akan bisa mengerjakan soal tersebut karena sudah terbiasa menghitung dengan kalkulator. Yang terakhir, ketergantungan kalkulator. Sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik dalam berbagai hal, tidak kecuali penggunaan kalkulator. Jika proses menghitung selalu menggunakan alat bantu kalkulator, maka kamu akan terus menggunakan untuk berhitung. Hal ini akan membuat kamu juga malas berpikir kritis karena pola pikir kamu sudah terbiasa dengan bantuan kalkulator. Baik, langsung saja saya masuk ke inti dari materi ini. Baik, langsung saja kita masuk ke inti materi. Baris pertama itu mengimpor library Studio H untuk input output. Baris kedua mengimpor library H untuk input output.
Dan baris keempat untuk menjalankan fungsi main program. Baris keenam untuk mendeklarasikan variabel x, y untuk bilangan pertama, untuk bilangan kedua, untuk hasil operasi aritmatika yang dimana semua variabel bertipe integer. Selanjutnya baris ketujuh variabel c, d, dan hasil pemangkatan untuk operasi pangkat menggunakan tipe data integer. Baris ke-8 mendeklarasikan variabel e dan hasil perhitungan untuk operasi akar menggunakan tipe data integer. Baris ke-9 mendeklarasikan variabel a, b, dan hasil bagi untuk pembagian menggunakan tipe data float. Baris ke-12 sampai ke baris 18 menampilkan menu operasi pada program kalkulator. Ya bisa dilihat di situ. Baik. Selanjutnya mulai dari baris 27 sampai baris 90, user diminta menginput bilangan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan akar. Itu untuk baris 27 sampai 90. Baik, selanjutnya mulai dari baris 92 sampai 93, jika user salah dalam menginput, di situ akan muncul nantinya. Baik, kita langsung saja untuk mencoba untuk merunning. Baik, di sini ada 6. Yang pertama penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, keempat pembagian, yang kelima perpangkatan, dan yang terakhir akar. Mari kita mencoba mulai dari penjumlahan. Yang pertama kita coba di sini angka 7. Angka 7 bilangannya juga 7. Maaf, ya. Ya, di sini kita bisa lihat hasilnya 14, berarti 7 ditambah 7 14. Baik, kita langsung masuk ke bagian pengurangan. Ini dijelaskan satu-satu ya, maaf. Baik, 50. Di sini kita pakai angka 50 dikurang 25. Kita pakai mudah saja. Hasilnya 25. Baik, masih normal-normal saja ya. Kita pakai ke perkalian. Perkalian itu 18 kali 2. Kita pakai mudah-mudah saja. Kita lihat hasilnya. Oh, masih aman-aman saja. 36. Selanjutnya kita main di pembagian. Kita main di pembagian 10 bagi 3. Hasilnya 3,33. Oke, baik. Maaf. Perpangkatan baik, sekarang perpangkatan 5. Berapa nih? Oh, sorry. 5 pangkat 2. Di sini kita lihat hasilnya 25. Yang terakhir nantinya akar 6 ya. Akar 6. Kita pakai angka berapa ya? Angka 5. Angka 5. Perhitungannya ini ya. Ini hasilnya. Baik, hasil perhitungannya 5 akar 5, hasilnya 2. Baik, itulah dari saya. Baik, kesimpulannya dari sini, pada dasarnya penggunaan kalkulator ini tidak dilarang atau tidak disarankan.
atau dalam artian boleh-boleh saja, tapi tidak boleh berlebihan. Jangan sampai membuat diri kita malas. Namun penggunaannya ini harus digunakan secara bijak atau pada perhitungan yang secara tepat atau ditempatkan pada tempatnya. Tentu tidak ada salahnya menggunakan bantuan kalkulator untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut karena didesak oleh deadline, biasa yang terjadi oleh mahasiswa. Tetapi adanya kalkulator membuat kita menjadi malas, yang seperti yang saya bilang tadi, untuk berhitung secara manual dan menyebabkan kita lemah dalam bidang matematika atau perhitungan. Dan karena praktikum pembuatan program kalkulator ini, kami jadi sedikit tahu bagaimana algoritma dalam pembuatan kalkulator. Mungkin dari itu, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.